Masih bahas tunjangan rumah dinas nih, 50 juta per bulan. Jadi ada salah satu karyawan kita. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Ingat ya, ditandain Nafa Urba dari Partai Nasional Demokrat. Ini apa yang dia bilang di videonya. Jadi dia bilang kalau misalkan, aduh, susah banget nih dari Bintaro ke Senayan itu jauh macet, gek. Dia fungsinya apaan? Duduk di parlemen kalau bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Macet dia siapa? Ratu yang dia harus diistimewakan dibandingin masyarakat yang lain. Macet berdesak-desakan di KRL, naik transportasi umum, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia. Terus dia bilang lagi, banyak orang DPR dari luar yang ke Jakarta nggak punya tempat tinggal, jadi mereka harus ngekos. Terus apa yang aneh dari itu semua? Emang dikira karyawan-karyawan saat kita kerja nggak begitu? Aku aja pindah ke negara lain harus bayar sendiri apartemennya gara-gara harus kerja. Tolong ya, anggota DPR nggak usah gila hormat, merasa kalian itu harus dispesialkan. Kalian itu karyawan. Hasil kerjanya nggak jelas, gila hormat, minta dispesialkan. Kalian pikir kalian siapa? Punya empati lah. Coba naik transportasi umum kayak masyarakat-masyarakatnya. Hiduplah seperti masyarakat, kan kalian wakil dari masyarakat. Si Nafa Urba ini merasa cantik banget, gengs. Ngerekord video di mobil gitu ya, rapih, dengan dandanan make up full. Ya gimana nggak telat? Kalau mau kerja aja dandannya harus kayak gitu, mbak. Ya ampun, kalau mau kerja di parlemen apalagi ya, yang dipakai itu otak, bukan muka. Artis iya, kalau jadi artis harus cantik-cantikan biar makin menarik dan lain sebagainya. Tapi kalau di parlemen yang penting itu ideologi kamu, pemikiran kamu, pengetahuan kamu tentang kemampuan membuat kebijakan, tentang research masalah masyarakat, tentang cara menyelesaikannya, tentang ideologi kamu. Itu yang diminta. Kita mah nggak peduli mau mukanya cantik seperti apa, mau harus dandan seperti apa. Nggak ada yang peduli penampilan kamu kayak apa. Masyarakat tuh masalahnya selesaikan, bukannya malah menambah dan pengen untuk diperlakukan dengan lebih istimewa. Ya nggak masuk akal, gengs. Udahlah, jangan lagi kita pilih artis-artis ini karena mereka memang nggak punya kapabilitas. Mereka yang biasanya acting, ya kan, biasanya nangis-nangis gitu di TV gitu kan, berakting, itu kapabilitasnya beda banget sama untuk menjadi karyawan rakyat di pemerintahan. Semoga ini adalah periode terakhir ada artis-artis yang nggak punya kapabilitas yang duduk di pemerintahan. Banyak artis yang punya kapabilitas, contoh Rika Diah Pitaloka, dia bagus banget ya, dan aku suka sama dia gitu. Dia hasil kerjanya terlihat, dia turun ke lapangan, dia banyak kebijakan-kebijakan yang dia dukung, program-program yang dia dukung dan bagus gitu. Tapi artis-artis yang lain, tolong deh, nggak usah. Mereka itu cuma karena udah nggak ada kerjaan, gengs, nggak bisa cari duit lagi karena modalnya cuma muka doang. Makin tua kan mukanya makin nggak cantik kan. Itu resikonya ya, jadi artis kan dibayar mahal, nabung lah, bikin bisnis lah, ngapain kek. Kita dong jadi masyarakat, udah mukanya biasa aja, nyari kerja susah, gajinya dikit, harus naik KRL, naik transportasi umum, ya kan? Abis itu dihina lagi sama anggota DPR, dibilang, macet, nggak mau, gitu kan. Ih, gede banget sumpah ngelihat artis-artis ini, bener-bener deh. Kelakuannya, mati empatinya.